Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Bapak Encep Sofyan MH, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Pawijia. Saya adalah mahasiswi semester 6 program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas reguler A di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Cianjur. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan ujian tengah semester atau UTS. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyajikan sebuah analisis kritis mengenai fenomena baru dalam dunia korporasi dan investasi Indonesia, yaitu pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang kita kenal dengan sebutan Danantara. Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, kita dituntut untuk melihat fenomena ini tidak hanya dari sisi keuntungan ekonomi semata, tetapi juga aspek legalitas hukum perusahaan, mitigasi risiko kepailitan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Danantara bukanlah sekedar lembaga baru. Ia dirancang sebagai sovereign wealth fund atau sering disingkat SWF atau superholding yang mengonsolidasikan aset-aset besar milik negara seperti BRI, Mandiri, Telkom, Pertamina, dan PLN. Model ini mengadopsi kesuksesan Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Secara legal, Danantara berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang BUMN serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Namun, disinilah titik kritis pertama kita. Peralihan dari pengawasan Kementerian BUMN yang bersifat birokratis menuju Danantara yang bersifat korporatis menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana status kekayaan negara tersebut? Berdasarkan doktrin hukum perusahaan, kekayaan yang disertakan ke dalam Danantara adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi Danantara untuk bertindak sebagai subjek hukum mandiri atau persona standing in judicia. Namun, fleksibilitas ini harus dibarengi dengan transparansi yang jauh lebih ketat agar tidak terjadi kebocoran aset di luar APBN. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, dalam perspektif hukum perusahaan, Danantara menghadapi tantangan mengenai implementasi atau Good Corporate Governance atau GCG. Salah satu isu hukum yang sedang hangat adalah perdebatan di Mahkamah Konstitusi mengenai status organ pengelola Danantara yang dikategorikan bukan penyelenggara negara. Hal ini berisiko melemahkan pengawasan dari lembaga seperti KPK dan BPK. Selain itu, terdapat penerapan prinsip business judgment rule. Prinsip ini melindungi direksi dari tuntutan pidana selama keputusan bisnis diambil dengan itikat baik dan tanpa benturan kepentingan. Namun, dalam konteks Danantara yang mengelola aset rakyat hingga 900 miliar dolar Amerika Serikat, batasan antara kerugian bisnis murni dan kerugian negara akibat kelalaian menjadi sangat tipis. Tanpa regulasi yang detail, prinsip ini bisa menjadi celah bagi impunitas atau kekebalan hukum bagi pengelola investasi. Memasuki aspek kepailitan, kita harus bertanya, bisakah Danantara anak perusahaannya dipailitkan? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat dipailitkan oleh kejaksaan atau atas izin Menteri Keuangan. Namun,
dengan struktur Danantara sebagai super holding, terjadi pergeseran resiko. Jika terjadi kegagalan investasi masif di tingkat holding, hal ini dapat memicu dampak sistematik yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Secara hukum, kita perlu memperjelas mekanisme pertanggungjawaban terbatas atau limited liability pemegang saham. Jangan sampai di bawah payung Danantara, kekayaan negara justru terseret untuk menutupi kerugian korporasi yang salah urus. Kita membutuhkan dinding api atau firewall hukum yang kuat untuk melindungi aset-aset strategis bangsa dari sita umum kepailitan. Sebagai mahasiswa Staino Cianjur, saya ingin menekankan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan harta publik adalah amanah. Danantara harus beroperasi berdasarkan prinsip maslahah mursalah, yakni mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan menghindari kerusakan atau mafsadah. Investasi yang dilakukan harus terbebas dari unsur maghrib atau maisyir, goror, dan riba. Dalam Islam, negara dilarang melakukan monopoli ekonomi yang hanya memutar kekayaan di antara segelintir orang. Oleh karena itu, Danantara tidak boleh menjadi instrumen kapitalisme negara, melainkan harus menjadi alat untuk kedaulatan ekonomi umat. Sebagai kesimpulan dari analisis saya, yang pertama, Danantara adalah transformasi besar, namun landasan hukumnya masih memerlukan sinkronisasi agar tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN. Yang kedua, pengawasan publik harus tetap dijaga meski status pengelolaannya bersifat profesional. Yang ketiga, risiko kepailitan harus dimitigasi sejak dini melalui peraturan pelaksana yang melindungi aset strategis nasional. Demikian pemaparan analisis kritis saya mengenai Danantara untuk tugas UTS mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam analisis ini. Untuk itu, masukan dan bimbingan dari Bapak Encep Sopian selaku dosen pengampu sangat saya harapkan. Wallahumma fiq ila man thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.